Salam millennials, selamat datang di video pembelajaran kami. Dalam rangka KKM 2021 ini, kami kelompok pajak 14 akan membahas apa sih PMSE itu? Nah, sekarang kita mulai masuk materi ya. PPN PMSE. Sebenarnya apa sih PMSE itu? Definisi PPN PMSE menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. PMSE sendiri adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik. Terus, siapa dong yang jadi subjeknya? Nah, Sobat Millennials, untuk pelaku PPN PMSE sendiri, di pasal 4 ayat 1 dijelaskan nih, perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Pelaku usahanya pun bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, setelah kita tahu tentang definisi dan juga subjeknya, sekarang kita lanjut nih ke perlakuan perpajakan. Pada pasal 6, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat berupa: yang pertama, pengenaan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kedua, pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Tapi ada nggak sih ketentuan ataupun kriteria pemungut PPN sendiri? Pada peraturan DJP, tepatnya per 12 PJ 2020 disebutkan, jumlah PPN yang wajib dipungut itu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Dalam aturan tersebut, disebutkan batasan kriteria bagi pelaku usaha PMSE untuk pemungut PPN adalah: yang pertama, nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan. Yang kedua, jumlah trafik atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Tapi, jika pelaku usaha PMSE telah memenuhi kriteria di atas, tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN bagaimana? Nah, maka dapat menyampaikan pemberitahuan nih secara mandiri ke DJP untuk penunjukan. Nah, untuk sekedar informasi, pemungutnya ada beberapa nih Sobat Millennials. Di antaranya, untuk 1 Agustus 2020, ada Amazon Web Service, Google Asia Pacific, Google Ireland, Google LLC, Netflix International, dan Spotify. Kemudian di 1 September 2020, ada Facebook Ireland, Facebook Payment International, Facebook Technologies International, Amazon.com Services LLC, Audible, Alexa Internet, Apple Distribution International, TikTok, dan The Walt Disney Company. Dan juga di 1 Oktober 2020 ada LinkedIn Singapore, McAfee Ireland, Microsoft Ireland Operations, Mojang AB, Novi Digital Entertainment, PCCW Voclip, Skype Communication SARL, Twitter Asia Pacific, Twitter International Company, Zoom Video Communication, PT Jingdong Indonesia Pertama, dan juga PT Shopee International Indonesia. Kalau pemungutnya banyak gitu, gimana penerimaannya ya Sobat Millennials? Nah, untuk penerimaan pajak PMSE sendiri, dari DJP menyampaikan nih, bahwa realisasi penerimaan PPN PMSE hingga 31 Agustus 2021 mencapai 2,5 triliun rupiah. Dan sejak awal Januari hingga April 2021, DJP mencatat PPN yang sudah disetor ke negara mencapai 1,15 triliun rupiah. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan ya pada kwitansi ataupun invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Nah, gimana nih Sobat Millennials? Ternyata banyak juga ya materinya. Ingat kan, ada definisi, ada pelakunya, gimana perlakuan perpajakannya, kriteria pemungut itu apa aja, informasi tambahan terkait pemungut, dan juga jumlah penerimaannya. Kalau Sobat Millennials lupa atau mungkin terlewat pembahasannya, bisa di-rewatch ya. Sekian video pembelajaran dari Pajak 14. Apabila ada salahnya kami mohon maaf.
integrasi cipta, rasa dan karsa dalam karya untuk Indonesia. Salam millennials.